Halo, assalamualaikum teman-teman, sahabat Islami. Ya kan? Kali ini aku akan membahas tentang babi. Babi salah satu hewan yang dalam Al-Quran tulis jelas itu haram. Bagaimana penjelasannya secara ilmi, secara Islami juga, ya, secara alami juga, serta secara sains atau ilmu pengetahuan. Yuk mari saksikan konten Islami selanjutnya. Terima kasih. Sebagai umat Islam yang baik, kita sadar dan paham ya teman-teman ya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk atau firman Allah yang sangat benar. Teman-teman, jadi kita wajib mengimani apa-apa yang telah tertulis dalam Al-Quran, termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih ya disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ya tidak ada dosa baginya. Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, pasti muncul pertanyaan dari teman-teman semua yang sahabat Islami, kenapa sih kalau memang babi itu diharamkan, tapi Allah mengapa sih tetap menciptakan ya? Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna teman-teman ya. Pasti ada manfaat dan pasti ada penjelasannya secara fakta, data, ilmiah, syariah juga ya teman-teman. Kita akan bahas dan kita akan jabarkan ya teman-teman ya. Biar apa? Biar apa yang Allah tetapkan di dalam firman Al-Quran ya teman-teman ya. Penjelasan bahwa memang benar babi itu haram bisa diterima ya di nalar manusia kita di zaman sekarang ini ya teman-teman ya. Bahtera Nabi Nuh ya alaihissalam, kapalnya itu ya, semua makhluk hidup pada saat Nabi Nuh akan mengaruh bahtera itu masuk dalam kapal Nabi Nuh ya teman-teman ya. Begitu banyaknya berdesakan di bagian dak atau bawah kapal itu ya, dapat beberapa hewan, di atasnya manusia dengan bertingkat-tingkat kapal Nabi Nuh ini ya. Lalu banyaknya umat Nabi Nuh ini yang sakit karena kotor ini ya. Lalu turun firman Allah ya teman-teman ya, agar apa? Agar menciptakan, Allah ini menciptakan hewan pembersih. Diciptakanlah itu babi ya teman-teman ya, membersihkan kotoran-kotoran ya kan, makanan-makanan yang lain ya. Kenapa? Kalau Allah tidak menciptakan babi, nanti banyak tikus berkeliaran ya, dikhawatirkan mengganggu umat Nabi Nuh yang sedang melakukan pelayaran. Nah dilanjut lagi teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita ya mendebatkan sesuatu, kita harus mempunyai dasar kepahaman ilmu ya teman-teman ya. Ilmunya apa? Nah, Allah akan memberikan kerasionalitasan untuk kita nih umat muslimnya ya, atau umat-umat di luar Islam ya, tentang adab-adab atau syariah Islam ya. Babi ini sering menjadi perdebatan teman-teman ya. Kenapa babi haram? Kenapa? Pertama ya, salah satu syarat menyembelih hewan kurban adalah melalui urat nadi yang di dalam leher. Teman-teman pernah tidak, sahabat Islami ya, perhatikan bahwa babi ini tidak memiliki leher teman-teman. Ya ingat ya, syarat sah penyembelihan hewan kurban menurut Islam. Nah dari sini ya, satu dari sekian banyak penjelasan Islami mengapa babi diharamkan teman-teman. Kedua ya, di dalam perut babi itu terkandung ya teman-teman ya, cacing pita ya. Memang benar argumen ini sering dipatahkan dengan kemajuan teknologi dipatahkan terus ya, bahwa sekarang kandang babi itu sudah bersih dan steril ya. Jadi jauh kemungkinan akan adanya cacing pita ya teman-teman ya di dalam babi. Oke ya. Nah, kolesterol pada babi ya, tingkat kolesterol pada babi yang tinggi teman-teman itu sangat kurang baik bagi kesehatan kita ya teman-teman ya.
Makanya jelaskan Allah kenapa melarang, karena sebagian besar perbedaan jelas ya teman-teman ya, antara daging sapi yang dibekukan dengan daging babi yang dibekukan. Presentase lemak itu bisa sapi hanya 15% dan babi selebihnya teman-teman. Makanya rata-rata lemak-lemak babi itu ya teman-teman ya disimpan oleh beberapa orang ya untuk dijadikan bahan masakan di luar Islam ya teman-teman ya. Nah, fakta ilmiah lagi teman-teman nih yang ketiga ya teman-teman ya, mengungkapkan hal yang mengejutkan bahwa struktur DNA daging babi ini memiliki kemiripan teman-teman dengan struktur DNA manusia, baik dalamnya teman-teman ya secara internal maupun struktur DNA di kulit luar babi. Sehingga tidak mengherankan teman-teman kenapa babi ini sering dipakai untuk mengganti anatominya manusia pada praktek mahasiswa. Kesamaan struktur tersebut membuat daging babi ini sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh. Padahal apa ya teman-teman ya? Tubuh kita ini mempunyai standar. Standar apa sih, Po? Standar untuk mencerna makanan. Semakin mudah dicerna, semakin baik juga untuk apa? Unsur-unsur penting di dalam tubuh kita, termasuk usus ya, termasuk lambung, agar tidak bekerja lebih ekstra. Agar apa? Agar kesehatan terjaga. Masya Allah, betapa hebatnya Allah ya teman-teman. Allah melarang itu bukan karena hanya untuk haknya Allah, tetapi untuk kesehatan manusia. Dipikirkan jauh loh teman-teman. Al-Quran ini ada sebelum kita diciptakan ya teman-teman ya. Masya Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa maha cerdasnya Allah ya. Nah itu ya, dalam daging babi memiliki black fat ya, atau back fat ya, orang biasa gak sebut awamnya, yang tinggi yang mudah mengalami oxidative radicality sehingga secara struktur kimia tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, Profesor Dr. Insinyur Rahman Nur Emrur ST, seorang pakar genetik ternak, dalam sebuah bukunya mengungkap teman-teman ya, rahasia dan hikmah pewarisan sifat, menyatakan babi memiliki tingkat kesamaan HINE atau biasa kita sebut short interference nucleated element dan line long interference nucleated element yang sangat tinggi dengan manusia, sehingga memakan babi ini yang secara berulang-ulang dapat dinilai sama seperti sifat kanibal dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan kelainan generasi berikutnya. Maksudnya gini teman-teman ya, saya kompres pernyataan Profesor Dr. Irman Nur ini. Keseringan kita memakan babi ya teman-teman ya, dengan struktur genetik yang sama dengan kita, secara tidak langsung suatu saat ya akan membuat kita itu sama seperti kanibal, memakan nauzubillah menjalik ya teman saya, memakan sesama gitu ya, nauzubillah menjalik. Itu ya fakta jelas ya. Fakta yang lain nih yang teman-teman ya, itu dari profesor kita tercinta ya, Dr. Insinyur Rahman ya, di Indonesia. Di luar negeri pun melakukan penelitian di Laut Selatan, di Polinesia, di mana terdapat aksi kanibalisme. Waduh, ini bukan sembarangan ya, berarti sudah ada ya yang berawal dari kebiasaan makan daging babi karena adanya kesamaan rasa daging babi dengan daging manusia. Iya, nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Nah, di samping itu babi merupakan binatang yang memiliki air seni melimpah, sehingga air seni tersebut masuk ke dalam darah dan bahkan mengotori dagingnya. Akibatnya bau daging babi ini sedikit lebih amis dibandingkan dengan daging sapi atau daging lainnya. Kemudian kandungan asam urat pada daging babi juga lebih besar dibandingkan binatang yang lainnya. Segala macam darah menurut analisa kimia mengandung asam urat atau uric acid yang sangat tinggi. Jika manusia mengkonsumsi darah, maka senyawa uric acid tersebut akan berubah menjadi racun dalam tubuh dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Asam urat akan menjadi sampah dalam darah. Asam urat ini terbentuk dari akibat metabolisme yang tidak sempurna ya teman-teman ya, dan diakibatkan oleh urin dalam makanan. Secara normal senyawa ini keluarkan sebagai kotoran, dan 99% atau 98% massa dalam urat ini dikeluarkan melalui urin dan dibuang melalui air seni. Nauzubillah ya teman-teman.
Nah, sampai sini sudah jelas ya teman-teman ya, penjelasan secara Islami, baik secara fakta atau sains ya teman-teman, mengapa Allah melarang babi. Kita sudah sampai di akhir video ini teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Di sini saya tidak menyertakan debat kusir. Kenapa teman-teman ya? Karena saya ini muslim ya. Saya wajib dan taat terhadap aturan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi jelas ya termaktub di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Taati dan patuhi itu aja saja. Karena standar keyakinan kita mungkin yang jika maaf nih ada teman-teman di luar Islam yang menonton video ini berbeda, silakan gitu, nggak masalah, silakan kalian yakini dan kalian jalankan. Nah ini agamaku ya, Islam. Jadi saya juga wajib memberikan penjelasan secara Islami, secara ilmiah untuk generasi penerus saya ya teman-teman ya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.